Selamat berjumpa kembali di Live in Fullness to Eternity. Saya Martin Sutomo senang dapat menemani Anda sekalian dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat untuk kita semua. Dan topik menarik yang akan kita bahas bersama pada saat ini yaitu peran jamu dalam detoksifikasi. Jamu adalah tradisi pengobatan herbal yang berasal dari Indonesia. Ramuan alami yang tak terpisahkan dari budaya Indonesia ini diyakini mampu menjaga kesehatan dan mengobati penyakit. Untuk itu, mampukah jamu membantu proses detoksifikasi tubuh? Tetaplah bersama dengan kami karena bersama Pendeta Glenn Rumalak yang sudah hadir di studio saat ini. Mari bersama-sama kita menjelajahi keajaiban alam dan kaya warisan tradisi jamu Indonesia. Pendeta Glenn Rumalak menamatkan diri dari Fakultas Filsafat Universitas Kelabat di tahun 2006 silam. Sempat melayani sebagai pendeta di beberapa jemaat di daerah Conference Jawa kawasan Timur di tahun 2007 hingga 2011. Sebelum kemudian merasa terpanggil dalam pelayanan di bidang kesehatan. Beliau membekali diri dengan beberapa pelatihan diantaranya di Medical Missionary Training bertempat di Aenon, Tampin, Malaysia di tahun 2011. Kemudian pelatihan herbal di STIVI, Sekolah Tinggi Ilmu Pengobatan Herbal Indonesia Karya Sari Jakarta di tahun 2013. Saat ini sudah 12 tahun melayani sebagai medical missionary di Edenway Indonesia berlokasi di Warukapas, Minahasa Utara. Dan tiba saatnya kita untuk menyapa narasumber kita, Pendeta Glenn Rumalak. Halo Pendeta, ya. Apa kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa di dalam pimpinan Tuhan. Ya, memang ini terlihat luar biasa ya semangatnya ya dalam bidang kesehatan. Baik, kita akan segera memulaikan diskusi kita sehubungan dengan topik jamu dan detoksifikasi tubuh ini ya. Kita akan memulainya dengan doa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Sahabat Live, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Bapa kami di surga, terpujilah ya Tuhan namamu. Pada saat ini ya Tuhan kami datang kembali kepadamu. Kami memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan agar menjadi bagian kami dalam program live kami pada saat ini. Bantu kami ya Tuhan, para pendengar sahabat live sekalian, agar kami dapat mendengarnya dengan penuh kebijaksanaan. Kami dapat diberikan kekuatan juga untuk dapat memulai hal dan merubah sesuatu menjadi lebih baik agar kehidupan kami lebih baik di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami rindu juga untuk berdoa khusus bagi narasumber kami, Pendeta Glenn Rumalak, yang bersama-sama dengan kami pada saat ini. Bantu dia ya Tuhan, agar semua yang sudah dipersiapkannya dapat dibawakan dengan baik dan tentunya menjadi berkat bagi kami semua pendengar. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian program kami pada saat ini di dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Baik, Sir, kita akan break sejenak. Dan sahabat live, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Tetap bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Dan kita langsung kepada narasumber kita, Pendeta Glenn Rumalak. Sehubungan dengan topik kita, peran jamu dalam detoksifikasi. Baik, Pendeta, atau ini akrabnya dipanggil Sir? Bisa? Mana-mana. Oke, baik. Sir, apa yang sebenarnya dimaksud dengan detoksifikasi ini? Dan sebenarnya apa peran atau kontribusi dari detoksifikasi ini dalam tubuh kita? Jadi kata detoksifikasi ini berasal dari dua kata sebenarnya yaitu D dan toksin. D artinya tidak, toksin racun. Jadi dengan kata lain detox itu adalah mengeluarkan atau tidak ada racun, atau dalam arti mengeluarkan racun dari tubuh. Nah, ketika kita berbicara mengeluarkan racun dari tubuh ini, sebenarnya ada beberapa aplikasi dari detox ini.
Jadi yang pertama, kita mengeluarkan racun dalam arti mengeluarkan itu dari usus. Karena diketahui bahwa ketika pola makan kita dalam bertahun-tahun mengkonsumsi lemak atau makanan-makanan yang cepat saji, makanan-makanan yang tidak sehat, daging yang dalam jumlah yang banyak, maka itu akan menjadi sampah di dalam usus kita yang menempel. Nah, jadi ada detox pada bagian usus, mengeluarkan racun-racun tersebut karena itu sudah bersifat racun. Kemudian ada yang disebut detox pada pembuluh darah. Detox pada pembuluh darah itu artinya ada banyak, karena kalau kita mau periksa penyakit semua ada lewat darah kan. Jadi artinya darah yang sehat, tubuh sehat. Tubuh sehat. Nah, dengan kata lain, darah itu berpeluang untuk memiliki penyakit atau racun atau zat kimia yang mungkin dibutuhkan kalau dalam jumlah yang cukup, tapi kalau dalam jumlah yang berlebih, maka itu menjadi gangguan dan sudah tidak ada bedanya dengan sifat daripada racun. Jadi dengan kata lain, ada juga detox untuk pembuluh darah. Kemudian ada juga yang disebut dengan detox pada paru-paru. Detox pada paru-paru karena udara yang kita hirup bisa saja ada polutan yang kita hirup, itu akan menyebabkan dampak kepada paru-paru kita, dan ada juga detox untuk paru-paru. Kemudian ada satu detox lagi yang disebut dengan detox intraseluler. Nah, detox intraseluler ini adalah tubuh kita, karena setiap makanan yang kita makan itu pada akhirnya dibawa oleh darah ke sel, kemudian dibakar di dalam sel dan menghasilkan energi. Nah, hasil pembakaran dari sel ini, makanan yang dibakar di dalam sel ini akan menghasilkan sampah. Dan ini disebut dengan sampah sel. Nah, jadi ada juga aplikasi detox untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di dalam sel tersebut. Jadi seperti itu pengertian daripada detox. Oke, baik. Nah, pendeta tadi sempat sebutkan bahwa polutan itu ada yang dari makanan kita makan, ada juga yang dari polutan lingkungan yang seperti itu. Nah, kalau misalkan udara kotor seperti itu efeknya ke tubuh kita itu bagaimana, dan itu jenis detoksifikasi yang bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi untuk polutan yang ada di udara itu, tentunya itu akan berefek sangat banyak ke paru-paru kita. Sangat banyak ke paru-paru kita. Dan itu akan memberikan masalah peradangan atau masalah-masalah yang lain yang ada di paru-paru. Nah, ada satu tumbuhan yang sangat bagus untuk paru-paru, dan mereka mengatakan karena tumbuhan itu mirip dengan alveoli yang ada di paru-paru, dan tumbuhan itu adalah anggur. Karena kalau kita melihat anggur itu mirip dengan alveoli yang ada di paru-paru kita. Betul. Dan ternyata di dalam penelitian ditemukan bahwa biji daripada anggur itu mengandung antosianidin, dan itu sangat bagus, berperan aktif untuk peradangan yang ada di paru-paru, sangat potensial. Itu biji anggur itu. Jadi anggur ini mirip alveoli ya. Iya. Kantung udara yang kita sebutkan. Yang ada di paru-paru. Oke, seperti itu ya, Dok. Oke, baik. Kita mau bertanya sedikit. Sekarang kita beralih ke jamu. Jamu ini seperti apa? Apakah ada jenis-jenisnya juga? Oke, terima kasih. Jadi untuk jamu ini sebenarnya jamu ini dari kalau kita lihat dia punya sejarah, jamu ini dari kata jampi sebenarnya. Oh, begitu. Jadi dulu orang Indonesia, mereka kalau mengobati seseorang, mereka menggunakan ramuan, kemudian ramuan itu didoa-doakan menurut kepercayaan yang ada pada waktu itu. Dan dari kata itulah berkembang menjadi jamu. Jadi jamu itu pada dasarnya adalah penggunaan bahan alami disertai dengan doa. Disertai dengan doa. Nah, tapi jamu ini dia terus berkembang sehingga kalau dulu mungkin dikenal dengan obat-obat yang digunakan dengan doa-doa itu, kemudian ada jamu gendong,
Dan akhirnya sekarang kita mengenal ada sekitar 1.400 jenis ramuan jamu yang dikenal di Indonesia. Jadi, dan kemudian sebenarnya ada tingkat-tingkatan sesuatu pengobatan tradisional yang masih menggunakan bahan-bahan alami, ramuan-ramuan itu yang dikonsumsi. Pada dasarnya itu disebut dengan jamu. Dan kenapa itu dikonsumsi? Karena itu dipercaya secara turun-temurun berdasarkan bukti empiris atau pengalaman-pengalaman. Minum ini hilang sakit perut, minum ini bengkak hilang, minum ini nyeri-nyeri di persendian hilang. Jadi dipercaya, tapi tidak ada pembuktian secara ilmiah. Tetapi jika jamu itu sudah diteliti secara ilmiah, maka sudah disebut dengan obat herbal terstandar atau disebut dengan OHT. Dan jika itu sudah diadakan pengujian secara klinis dan telah terbukti bahwa itu secara klinis dapat menyembuhkan satu penyakit, maka itu sudah dikategorikan sebagai fitofarmaka. Dan jamu sendiri itu masih dalam konteks pengobatan tradisional berdasarkan empiris. Dipercaya dari turun-temurun seperti itu. Baik, nah dengan kata lain dari kata jampi. Nah kita tentunya tidak begitu percaya yang namanya jampi-jampi ini ya. Jadi bagaimana untuk menyeimbangi jamu dengan kata jampi itu? Sekarang ini sudah tidak ada doa-doanya lagi ya? Iya. Baik. Jadi memang nenek moyang kita pada waktu itu kepercayaan mereka seperti itu, dan akhirnya berkembang, agama masuk, dan kita memiliki kepercayaan sekarang ini kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi bagi saya secara pribadi, karena ini pun belum ada ujian, bayangkan 1.300-an, 1.400-an jenis jamu ini belum ada kajian secara ilmiah, hanya dipercaya, maka kita menggunakannya harus dengan doa, Tapi kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Bapa yang ada di sorga. Baik, jadi penekanannya itu bukan doa-doa yang kayak ini ya, untuk Allah lain, tapi kita ini berdoa tentunya untuk Tuhan seperti itu. Pada saat kita memberikan jamu ya untuk saat ini di zaman sekarang ini. Oke, baik. Nah, bagaimana jamu dapat membantu mengurangi efek negatif dari polutan lingkungan dan juga polutan atau pola makan yang tidak sehat dalam tubuh kita ini? Oke. Jadi jamu dia akan seperti contoh jahe. Jadi jahe, kalau kita lihat jahe, dia memiliki efek stimulan peristaltik. Jadi saya sudah katakan tadi bahwa ada detoksifikasi usus. Nah, untuk mengeluarkan racun yang ada di usus, maka diperlukan gerakan usus yang baik. Nah, maka pada saat itu jahe dia dapat berfungsi untuk membuat itu gerakan peristaltik menjadi aktif dan akhirnya memperlancar pembuangan racun dari usus. Kemudian kunyit ini dia memiliki efek imunostimulan. Jadi dia meningkatkan sistem imun. Dan kita tahu kalau sistem imun meningkat, maka yang disebut dengan sel B ini di dalam sistem imun yang berfungsi untuk menangkap bakteri dan kemudian menangkap juga racun, dia juga akan membantu untuk mengeluarkan bakteri yang mati yang sudah menjadi sampah yang bersifat racun tersebut keluar dari dalam tubuh. Jadi seperti itu. Kemudian kita juga bisa mengenal ada kenari, ada bayam, ada biji flaxseed dan lain sebagainya yang mengandung banyak omega 3. Nah, ini berfungsi untuk mengeluarkan atau membersihkan pembuluh darah dari kolesterol yang tinggi. Jadi itu dapat memiliki potensi yang sangat baik untuk membersihkan pembuluh darah. Seperti itu. Baik, terus bagaimana peran jamu ini dalam menjaga keseimbangan tubuh kita dan mendorong fungsi organ-organ tertentu itu? Tadi disebutkan ada usus ya, juga ada paru-paru mungkin seperti itu selama proses detoksifikasi itu sendiri.
Jadi peran jamu ya untuk menjaga Seimbangan. keseimbangan tubuh untuk mendukung fungsi Proses, organ-organ. Jadi seperti yang saya katakan tadi, seperti ada kunyit, temulawak, Benar. jahe, sambiloto. Nah, ini diketahui dapat membantu meningkatkan fungsi hati dan ginjal dan Oke. sistem pencernaan yang berperan dalam proses detox. Jadi sebagai contoh yang temulawak ini secara khusus dia sebagai stimulan liver, dan kita tahu bahwa racun di dalam tubuh itu diolah di dalam liver, dan kalau liver itu dalam kondisi yang lemah, maka racun itu bisa menumpuk di dalam tubuh. Karena setiap makanan yang kita makan sebenarnya ada kandungan polutan sebenarnya. Iya, benar. Entah dari pupuk dan lain sebagainya. Ada racun, dan itu semua puji Tuhan, Tuhan menciptakan liver kita sebagai pengelola racun di dalam tubuh. Nah, kalau dia dalam kondisi lemah, maka racun itu akan tertumpuk. Nah, temulawak dapat berfungsi untuk memperkuat itu liver sehingga dia dapat melakukan tugasnya dengan baik untuk mengelola racun di dalam tubuh. Kemudian bagaimana kalau begitu mekanisme jamu dalam membersihkan racun-racun atau zat berbahaya di dalam tubuh ini? Ya, terima kasih. Jadi kita kasih contoh yang lain mungkin ya, untuk dia punya mekanisme sebagai kurkumin. Contoh kurkumin, dia dapat merangsang produksi empedu dan enzim pencernaan seperti amilase, lipase, dan tripsin. Nah, kita tahu kalau enzim pencernaan ini bekerja dengan baik, maka akan membuat pencernaan kita atau makanan yang kita makan dicerna dengan baik, dan jumlah polutan yang ada di dalam makanan itu dapat diseleksi dengan baik dan dibuang. Jadi tidak masuk di dalam tubuh. Dan ada juga efek-efek yang lain seperti yang saya sudah sebutkan tadi untuk melindungi liver dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke. Dan apakah ada penelitian, tadi sempat pendeta sebutkan bahwa tidak ada penelitian yang benar-benar ini ya untuk efektif atau bagaimana jamu ya, tapi apakah ada penelitian ilmuwan yang mendukung fungsi jamu ini dalam detoksifikasi tubuh? Ya, terima kasih. Jadi memang secara spesifik untuk jamu berperan untuk detox, kita sulit untuk menemukan penelitiannya. Tapi kalau kita berbicara, karena seperti yang saya sebutkan tadi, ada sekitar 1.400-an ramuan yang jamu di Indonesia, dan kita tahu satu ramuan itu terdiri dari beberapa bahan. Benar. Jadi dengan kata lain, bukan hanya sekitar 1.500, bisa ada 2.000-an bahkan 3.000-an lebih bahan yang digunakan. Nah, dari antara bahan-bahan yang digunakan itu kita bisa menemukan penelitiannya. Sebagai contoh, penelitian pada tikus yang diterbitkan dalam jurnal Toxicology Letters pada tahun 2015, di sana menemukan bahwa pemberian arang secara bersamaan, maka itu akan menyerap racun yang ada di dalam sistem pencernaan dan mengurangi dampak negatif daripada racun yang ada pada organ tubuh. Kemudian ada satu penelitian yang dilakukan di Universitas Advent Indonesia tentang jeruk nipis. Dan mereka mendapati bahwa fitokimia yang aktif pada jeruk nipis ini, dia akan memiliki efek hipolipidemik atau menurunkan lipid, lemak, kolesterol yang ada di dalam pembuluh darah. Dan menurut laporan dari Kementerian Kesehatan tahun 2011, mereka melaporkan bahwa pada saat itu mereka sudah memiliki 6 jamu yang sudah diuji secara klinis. Jadi sudah terbukti. Dan kemudian ada sekitar 31 obat herbal yang sudah terstandar, dan itu 1.400-an jenis jamu yang secara empiris telah digunakan oleh masyarakat.
Jadi kira-kira seperti itu penelitiannya dan tentunya kita masih bisa menemukan banyak penelitian yang lain tentang jeruk nipis. Jadi kalau kita ambil bahan-bahannya itu kita bisa menemukan banyak jurnal penelitian untuk efek detoksifikasi. Tetapi secara ramuan jamu Iya. itu yang kita sulit menemukan. Oh, jamu ini diklaim bisa membersihkan. Belum ada penelitian. Tapi kalau bahan per bahan kita bisa menemukan banyak penelitian. Oke, baik Pendeta. Nah, satu lagi pertanyaan sebelum kita masuk ke sesi berikutnya ya. Nah, apa saja bahan-bahan alami yang umumnya digunakan dalam jamu ini yang dalam proses untuk mendukung detoksifikasi ini? Ya, jadi sebenarnya ada banyak bahan-bahan alami ya yang kita bisa temukan. Bapak kedokteran modern Hippocrates dia mengatakan kata-kata ini, let thy food be thy medicine and let your medicine be thy food. Jadi biarlah orang punya makanan itu menjadi kita punya obat dan biarlah obat kita menjadi makanan kita. Jadi dengan kata lain ada banyak sebenarnya makanan kita yang dapat berfungsi sebagai jamu, dapat berfungsi sebagai jamu. Jadi dan itu disebut dengan functional food. Nah, kalau kita menyebut functional food ini, maka kita akan menemukan di sana rempah-rempah. Kalau di Manado mereka mengenal rempah-rempah campur. Nah, di rempah-rempah campur itu sudah ada serai yang dikenal sebagai anti nyeri. Kemudian ada kemangi yang dikenal untuk meningkatkan sistem imun. Kemudian ada pandan dengan minyak atsirinya yang sangat baik. Ada bawang putih yang dikenal sebagai penurun tekanan darah tinggi dan sebagai antibiotik yang baik. Kemudian ada bawang merah sebagai anti jamur, ada kunyit yang dikenal sebagai anti peradangan sehingga sangat berfungsi bagi mereka yang terkena peradangan. Ada juga jahe sebagai anti inflamasi, anti mikroba, dan ada temulawak yang mengandung kurkuminoid yang serupa dengan kunyit, yang memiliki sifat juga antiinflamasi, hepatoprotektif untuk melindungi liver, melindungi hati, dan juga bersifat anti kanker. Ada juga lidah buaya dengan antibiotiknya yang sangat baik dan memberikan efek yang penenang bagi lambung jika sedang berada di dalam masalah. Dan ada juga yang disebut dengan sambiloto. Sambiloto ini dia sangat baik, memiliki sifat anti peradangan dan anti mikroba dan anti piretik atau demam, bisa digunakan herbal-herbal tersebut. Jadi pada dasarnya makanan yang telah kita makan, rempah-rempah yang kita makan itu adalah jamu sebenarnya. Itu adalah jamu dan kita dapat menggunakan itu. Dengan kata lain, apalagi orang Manado mungkin ya, banyak untuk memasak atau banyak melibatkan jenis-jenis bumbu-bumbu ini. Dengan kata lain, kita juga secara tidak langsung sudah menggunakan bahan-bahan dari jamu tersebut. Ya. Jadi di Manado sendiri sebenarnya kita memiliki beberapa functional food yang pada dasarnya makanan itu memiliki banyak kandungan fitokimia yang di daerah lain maka bahan tersebut digunakan sebagai jamu. Sebagai contoh woku. Nah, di woku itu sudah ada serai, sudah ada kemangi, bawang putih, bawang merah, ada juga kunyit, ada jahe. Nah, kemudian ada tinutuan atau bubur Manado. Nah, bubur Manado ini juga adalah functional food karena di situ juga sudah ada sayuran, kita menggunakan gedi, kita juga menggunakan bawang, kita menggunakan pandan, serai dan rempah-rempah campur yang lain. Nah, itu adalah functional food di mana di dalamnya sudah termasuk bahan-bahan yang digunakan sebagai jamu. Seperti itu. Iya. Oke, terima kasih Pendeta untuk jawaban-jawabannya. Kita sambung sebentar ya. Dan sahabat live, kami akan kembali lagi tetap bersama dengan kami di Live Fullness to Eternity. Diskusi dan kajian mendalam
mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Inside Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Masih dalam topik peran jamu dalam detoksifikasi. Baik, kita sambung diskusi kita, Pendeta. Nah, bagaimana cara memilih dan mengkonsumsi jamu dengan bijak untuk tujuan detoksifikasi ini? Oke, terima kasih. Jadi hal yang pertama tentunya adalah kita harus belajar ya. Kita harus belajar dan kita bersyukur di zaman kita, di zaman digital sekarang ini kita bisa mendapatkan informasi dengan cara yang sangat cepat. Jadi ketika Anda mendengar sesuatu hal, oh ini bagus untuk asam urat contoh, ini bagus untuk kolesterol. Jangan langsung Anda praktekkan, cobalah untuk belajar terlebih dahulu. Jadi sebelum kita memutuskan kita menggunakan satu bahan, maka kita harus pelajari dulu fungsi dan manfaatnya. Kemudian pastikan bahan yang kita pilih itu bebas dari zat kimia yang berbahaya. Tentunya kita harus perhatikan dia punya proses pertumbuhan, penanaman. Kita harus perhatikan, semakin dia organik maka semakin bagus kita menggunakan tanah yang ditumbuhi oleh herbal tersebut atau oleh bahan tersebut, apakah bebas dari polutan tanah yang ada di sekitarnya atau bermasalah. Jadi kita harus pilih dari sumber yang terbaik dan dengan kualitas tumbuhan yang terbaik. Kita harus pilih yang seperti itu. Supaya ketika itu dikonsumsi akan memberikan efek yang diharapkan, efek yang terbaik untuk pemulihan. Atau di dalam hal ini memberikan dampak detoksifikasi. Bagaimana dengan kita di zaman sekarang ini yang lebih instannya pergi langsung beli bahan-bahannya di toko seperti itu. Nah, bagaimana untuk teknik bisa lebih baik untuk memilih mana yang lebih... Jadi kalau untuk memilih bahan yang sudah jadi, memang ada yang saya sebutkan tadi obat herbal terstandar. Itu sebenarnya jamu. Itu sebenarnya jamu juga, tapi sudah ada uji klinisnya. Nah, biasanya itu sudah ada izin dari BPOM. Nah, BPOM biasanya itu mereka sudah memeriksa standar bahan, standar pembuatan. Mereka sudah periksa dan kemudian dikeluarkanlah izin edar untuk bahan tersebut. Jadi kalau Anda mau membeli jamu atau herbal yang ada di toko atau di apotek atau di online, ya pastikan itu sudah memiliki BPOM. Ya, karena itu lebih aman. Itu lebih aman. Lebih safe ya, sudah dipelajari tentunya dari pemerintah. Baik, nah apa ada resep jamu untuk detoksifikasi ini yang bisa Pendeta bagikan bagi sahabat sekalian? Terima kasih. Jadi untuk jamu ini mungkin saya bagi beberapa resep ya. Pada tahun 2017 kami melatih satu desa yang ada di Minahasa Utara. Dan puji Tuhan mereka mendapatkan juara nasional walaupun peringkat keempat. Jadi mereka dapat juara di provinsi, kemudian diutus sebagai perwakilan provinsi. Dan bahan-bahan yang kami gunakan di situ adalah bahan yang kita sebut dengan simplicia. Simplicia ini bahan-bahan yang dikeringkan, kemudian kita olah atau buat menjadi seperti teh seduh. Dan bahan-bahannya ada jahe, ada kunyit, ada cengkeh, ada kayu manis, ada juga serai yang kita keringkan. Dan sesudah dikeringkan, kalau Anda mau tumbuk boleh juga dan dijadikan sebagai kayak teh. Atau seperti itu juga boleh, tinggal diseduh dengan air panas.
tinggal diseduh dengan. Jadi diambil bahan-bahannya, totalnya 1 sampai 2 sendok, sudah bercampur, dan kemudian kita seduh dengan air panas atau direbus sedikit. Dan itu terbukti untuk berdasarkan pengalaman ya, Iya. menurunkan tekanan darah, membawa efek kebugaran bagi tubuh, itu sangat bermanfaat. Kemudian pada tahun 2018 kami dipercayakan kembali untuk membina desa yang lain. Dan pada waktu itu kami memilih satu jenis jamu dengan komposisi bawang putih, bawang merah, jeruk nipis, dan jahe. Jadi dibuat takaran yang sama dan itu di blender, dihancurkan semuanya. Perasan jeruk nipis diambil, kemudian beberapa kulit jeruk nipis juga dimasukkan. Kemudian di blender, dan setelah di blender atau dihancurkan, kemudian dimasak dengan api yang sangat kecil. Tapi harus dimasak dengan panci kaca, karena kalau kita menggunakan aluminium itu bisa terkontaminasi dengan aluminium, bisa menghasilkan zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Jadi setelah dimasak dengan api yang sangat kecil, diaduk-aduk, dan sesudah dia agak mendidih, berbuih, kita angkat dan kemudian dinginkan dan simpan di kulkas. Nah, itu bisa diambil setiap pagi. Diambil setiap pagi 1 sendok makan. 1 sendok makan diaduk dengan 1 gelas air. Dan pada waktu itu, di tahun itu, ada satu dokter yang ada di puskesmas. Dia sudah dijadwalkan untuk operasi pembuluh darah di jantung. Dan dia mengkonsumsi ramuan tersebut. Dan sebelum waktu operasi diperiksa kembali, sudah aman, sudah tidak ada masalah dengan pembuluh darah yang ada di penyumbatan yang ada di jantung. Jadi seperti itu dalam empirisnya, bukti empirisnya. Kemudian ada satu yang diperkenalkan oleh Presiden kita, Presiden Joko Widodo. Dan dia mengkonsumsi ini mungkin sudah 20-an tahun sebelum dia menjadi wali kota. Jadi Anda bisa cari itu di internet, dia mengkonsumsi ada jahe, kunyit, dan temulawak. Hanya diiris-iris, kemudian diseduh dengan air panas. Dan itu sudah menjadi minumannya ketimbang, jadi pagi-pagi ketimbang Anda mengkonsumsi kopi yang bisa membawa masalah bagi jantung, cobalah mengkonsumsi minuman yang seperti ini. Jadi ada pengganti. Jadi ada kunyit, jahe, dan temulawak. Hanya diiris-iris, seduh dengan air panas, air mendidih, atau bisa direbus sedikit. Kalau Anda tidak terlalu suka dengan rasanya yang agak ketir, maka bisa ditambahkan sedikit gula merah. Sedikit gula merah. Jadi itu akan memberikan efek yang lebih menyegarkan bagi tubuh. Seperti itu. Oke, luar biasa, ini resep-resep bisa dicoba tentunya. Bisa dicoba. Iya. Ini tidak berbahaya untuk mereka yang mengandung, mereka yang tekanan darah rendah, seperti itu, aman? Kalau untuk yang resep yang kedua yang saya sebutkan tadi, itu berpengaruh bagi mereka yang memiliki masalah dengan lambung. Ya, karena agak strong memang dia punya ramuan itu. Atau tidak bisa digunakan sama sekali, atau bisa digunakan mungkin setelah makan, atau seperti bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi itu dapat digunakan setelah makan. Tapi memang ada yang tekanan darahnya tinggi dengan masalah lambung kronis. Nah, kita tidak menganjurkan. Karena kadang trauma pada lambung justru akan menaikkan tekanan darah. Jadi kita bisa memilih alternatif yang lain. Seperti itu. Baik. Luar biasa, ini resep-resep bisa dicoba ini ya. Ya, sebenarnya ada banyak yang kita bisa dapatkan. Yang penting dipelajari dulu sebelum kita coba satu-satu dulu, nanti konsultasi berikutnya. Baik. Saya ingin bertanya, bagaimana untuk membedakan produk medis ya dengan produk holistik seperti ini, herbal dan seperti tradisional jamu seperti itu? Ya.
Jadi memang kalau kita melihat medis konvensional, pengobatan medis konvensional itu memang sudah sangat terstandar ya, sudah uji klinisnya sudah sangat jelas dan itu digunakan. Walaupun ada klaim-klaim yang mengatakan itu ada yang memiliki efek samping dan sebenarnya memang ada dan itu sudah disebutkan pada pengobatan tersebut dengan menggunakan jangka waktu sekian akan menyebabkan ini dan itu. Sementara yang pendekatan secara holistik alami ini atau penggunaan jamu seperti yang sudah saya sampaikan tadi hanya sebatas empiris. Iya. Jadi bukan berarti itu obat konvensional ini memiliki efek samping. Bukan berarti ini tidak. Kita harus ingat bahwa ini masih empiris. Jadi jangan juga kita terlalu gegabah hanya berharap gunakan ini saja, tidak ada efek samping. Bisa ada seperti yang saya sampaikan tadi, bisa saja masalah di lambung kalau Anda berlebihan untuk mengkonsumsi. Nah, ada satu konsep pengobatan yang dapat dipraktikkan oleh kita semua, yaitu integratif medicine. Jadi integratif medicine ini dia mengkombinasikan medis konvensional dan penggunaan obat-obat ramuan. Itu seperti apa? Jadi kita sebagai contoh mungkin ya, kita bisa mengkonsumsi obat untuk tekanan darah tinggi, tapi kita juga di saat yang sama kita dapat merubah pola hidup, mempraktikkan pola hidup sehat, dan kemudian menggunakan yang pengobatan secara tradisional atau menggunakan jamu, ramuan jamu. Dan kalau kita mengkombinasikan antara medis konvensional dan ramuan jamu, maka kita harus beri jarak sekitar 2 jam untuk mengkonsumsi tersebut. Jadi pada dasarnya jaraknya itu 2 jam, 2 jam secara umum. Jadi medis konvensional kita tetap gunakan, ditambah dengan pola hidup sehat dan penggunaan ramuan tradisional sebagai pelengkap dari treatment terapi. Nah, luar biasa sarannya. Nah, terakhir sebelum kita masuk ke mitos dan fakta, apa tips-tips atau saran praktis mungkin yang dalam mengintegrasikan jamu dalam rutinitas detoksifikasi di kehidupan kita sehari-hari? Oke, terima kasih. Jadi pada waktu kami mengikuti pelatihan herbal di Jakarta, dia punya dokter yang berkecimpung juga di dalam bidang herbal. Dia katakan begini kepada kami, biar Lengoni mau minum 1 ember itu herbal, tapi kalau tidak dirubah itu pola hidup, itu percuma. Tapi ada satu dokter lagi yang mengatakan, walaupun kalian mau minum 1 truk itu herbal, kalau tidak dirubah itu pola hidup, itu percuma, tidak akan bermanfaat. Jadi ternyata kita harus kombinasikan semuanya, pola hidup yang sehat, kemudian memilih pengobatan alami atau jamu yang tepat untuk kita. Dan untuk tips yang sederhana, mungkin gunakanlah bumbu yang ada di sekitar Anda. Karena begini, konsep daripada jamu itu adalah, ada definisi yang lain dari jamu adalah obat tradisional yang sudah digunakan lebih dari 3 generasi. Jadi secara sederhana, kalau kita mau untuk mudah, maka carilah bahan jamu yang sudah digunakan 3 generasi. Contoh kunyit. Kunyit itu kan sudah lebih dari 3 generasi digunakan. Jahe, bawang putih, bawang merah, kayu manis, itu sudah lebih dari 3 generasi. Maka dipastikan itu aman. Dipastikan itu aman. Kemudian ada hal yang lain, kita harus memperhatikan suhu, iklim, lokasi di mana kita tinggal. Artinya begini, tumbuhan yang tumbuh di tempat tersebut, itulah yang paling cocok untuk kita ketika kita tinggal di tempat tersebut. Itu sebabnya kalau kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 29, di sana dikatakan, Tuhan berfirman, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Jadi apa artinya? Di seluruh bumi, itu tumbuhan itu ada. Di seluruh bumi. Dan
itu dapat dikonsumsi. Jadi kita tidak perlu khawatir. Umpamanya kita di Penadus ini kita mau cari ginseng. Nggak perlu kita cari ginseng. Kalau di China mungkin mereka nggak perlu cari kunyit. Itu ada di tempat kita. Mereka ada ginseng di sana. Kita ada kunyit di sini. Nah itu, jadi dengan kata lain, karena Tuhan sudah menciptakan di seluruh bumi, ada itu bahan-bahan yang kita bisa gunakan sebagai jamu untuk proses detoksifikasi, maka kita gunakan bahan-bahan lokal. Nah, ini yang disebut dengan local wisdom. Jadi, di dalam penggunaan jamu, lebih ditekankan kepada local wisdom, atau bahan-bahan lokal yang ada di tempat kita, yang sudah digunakan lebih dari 3 generasi, maka kita aman untuk mengkonsumsi itu sebagai jamu untuk proses detoksifikasi. Oke, Seperti baik. itu. Terima kasih Pendeta untuk jawaban-jawabannya. Kita masuk ini ke mitos dan fakta ya. Ya. Saya akan bacakan mitos dan fakta yang pertama. Boleh. Jamu dapat mengeluarkan semua racun dari tubuh secara instan. Oke, terima kasih. Jadi memang banyak orang memang suka cari yang instan. Ada nggak ini jamu Pada waktu instan? saya kuliah, ada seorang dosen yang mengatakan seperti ini, jangan makan mie instan. Kemudian ada seorang mahasiswa yang mengatakan, tapi kita butuh yang cepat. Iya, mati juga cepat. Jadi ada sesuatu yang berbahaya dengan instan kalau kita tidak berhati-hati. Tidak berhati-hati. Jadi bisa saja orang mau sembuh cepat, malah mati cepat. Betul. Jadi harus dipelajari, harus ditelusuri. Kalau boleh, kalau Anda tidak tahu, carilah informasi kepada orang yang menguasai atau orang yang mengerti tentang hal itu, dan kemudian dipraktikkan. Seperti itu. Baik, mitos dan fakta berikutnya yang akan saya angkat yaitu semua jamu detoksifikasi aman dan efektif. Nah, ini tanggapannya bagaimana? Iya, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau kita jangankan jamu ya, kita bicara air putih aja. Air putih kita tahu itu sangat bagus. Tapi sangat bagus bahkan untuk ginjal. Tapi kalau itu dikonsumsi secara berlebih, ternyata itu bisa merusak ginjal. Makan nasi aja, kalau kita makan sampai 4-5 piring, nah itu akan bermasalah. Untuk lambung kita, sistem pencernaan akan bermasalah. Jadi hal yang kita konsumsi secara rutin, bahkan setiap hari, ketika itu dikonsumsi secara berlebihan, maka akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan. Apalagi jamu. Jamu yang kita tidak mau konsumsi setiap hari, yang bukan makanan kita setiap hari, hanya untuk proses pemulihan. Nah, jadi semuanya ada takarannya, ada aturannya, dan tidak boleh dilanggar. Betul Seperti sekali. itu. Baik, mitos atau fakta yang berikutnya, jamu detoksifikasi dapat menyembuhkan semua penyakit. Nah, ini ada semua penyakit nih. Ketika saya belajar tentang pengobatan herbal ini, saya mendapati satu istilah, tidak ada obat dewa. Tidak ada obat dewa. Jadi jangan percaya bahwa ada satu obat dewa. Dan kita telah mengetahui dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun, itu ada yang namanya diistilahkan dengan obat dewa. Tapi pada akhirnya, contoh dulu pernah bilang obat merah. Wah, ini sangat bagus, ini dapat menyembuhkan semua penyakit. Dan rata-rata orang cari obat tersebut. Tapi sekarang tidak terbukti apa yang dikatakan pada waktu itu. Kemudian ada yang katakan kemudian mahkota dewa. Ya, kita tahu mahkota dewa bagus. Dan pada waktu itu saya tahu sempat viral, walaupun waktu itu belum ada internet seperti sekarang ini. Dan semua orang cari mahkota dewa, mau gunakan. Oh, ini obat sangat luar biasa, bisa menyembuhkan ini. Tapi akhirnya tidak terbukti. Jadi hati-hati dengan pesan-pesan yang muncul di medsos. Oh, ini dapat menyembuhkan segala jenis penyakit. Tidak ada obat dewa. Tidak ada obat dewa. Jadi gunakan sesuai dengan porsi yang tepat, takaran yang tepat, untuk kasus yang tepat. Maka itu akan memberikan dampak yang positif bagi kesehatan. Ketika kita melanggar akan aturan tersebut, maka ya akan terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan untuk kesehatan kita. Segala sesuatu harus berjalan sesuai aturan. Baik. Termasuk dengan pemilihan bahan-bahan jamu.
Benar sekali. Baik, terima kasih untuk jawaban-jawaban yang sudah disampaikan kepada sahabat live sekalian pada saat ini. Sebelum kita tutup pembahasan kita, bisakah saya minta pendeta untuk sedikit membagikan closing statement, pesan singkat, apa yang penting untuk disimpan sahabat live sekalian. Oke, mungkin saya mau tambahkan sedikit sehubungan dengan detox ini. Oke, baik. Hubungan dengan detox. Jadi di dalam detox ini seperti yang saya sampaikan di awal, ada detox yang disebut detox intraseluler atau detox bagian sel kita. Nah, ini sebenarnya detox yang paling sederhana, Dan detox ini tidak dibutuhkan ramuan apapun, tidak dibutuhkan jus terapi, herbal ataupun jamu. Dan detox ini hanya dibutuhkan puasa. Oke. Jadi pada waktu kita beraktivitas sehari-hari, makan setiap hari, semua yang kita makan itu dibakar di dalam sel menghasilkan sampah. Dan itu akan membuat tubuh kita terasa pegal-pegal, karena sampah yang ada di dalam sel itu hasil dari pembakaran kalori yang kita makan. Nah, cara untuk membersihkan sampah ini sangat sederhana ternyata, dengan puasa. Jadi pada waktu kita puasa, maka itu akan sel itu akan memakan itu sampah itu atau protein sampah itu, dan dia olah menjadi asam amino dan hal-hal yang lain yang diperlukan oleh tubuh. Jadi detox yang paling sederhana yang dapat kita lakukan itu adalah puasa. Atau disebut dengan autofagi. Jadi proses autofagi ini akan terjadi, dan itu akan membuat tubuh kita lebih fit, lebih kuat. Ketika bangun pagi akan terasa lebih segar. Jadi, dan itu dianjurkan dilakukan setiap minggu. Jadi pilih satu hari dan satu waktu makan, dan dilakukan secara tetap. Kita tidak makan di waktu itu, hanya minum air. Hanya minum air. Dibutuhkan berapa lama durasinya puasa? Kalau perlu dilakukan jadi kalau umpamanya kita sudah tentukan umpamanya hari Kamis pagi. Jadi setiap hari Kamis pagi itu kita tidak makan, hanya minum air. Dan itu adalah detox yang sangat bagus. Dapat dilakukan 1-2 kali dalam seminggu. Itu proses detoksifikasi mengeluarkan racun teristimewa, detox intraseluler, atau melakukan proses autofagi di dalam sel-sel kita. Itu sangat bermanfaat untuk kesehatan. Luar biasa ini Tanpa tipsnya ramuan. ya. Baik, Iya. Itu sangat mudah untuk Sangat dilakukan, mudah. benar sekali. Daripada Anda pusing mau pikir ramuan apa, takarannya berapa. Benar. Jangan-jangan salah. Yang paling gampang adalah untuk detox itu puasa. Tinggal pilih mungkin hari Iya. mana yang tidak terlalu sibuk ya. Iya. Lalu kita puasa di Iya. pagi hari, seperti itu. Mungkin kita sebagai kalau kita beragama Advent dan tidak mau sibuk di hari Sabat, kita bisa memilih untuk tidak makan di waktu pagi, dan itu akan membuat kita tidak terlambat ke gereja. Ya, atau mungkin kalau Anda beribadah pada hari Minggu, bisa hari Minggu pagi. Iya. Supaya Anda tidak terlambat ke gereja, mau siapin makanan apa semua. Benar. Jadi kita puasa di waktu itu. Dan sebenarnya ada ayat juga di dalam Alkitab, di dalam Imamat pasal 23 ayat 32. Hari Sabat itu jadikanlah hari berpuasa. Jadi mungkin ini ada hubungannya. Ya, oke, Kira-kira baik. seperti itu. Baik. Dan itu memberikan efek detox yang sangat bagus. Dan itu sudah diteliti oleh seorang profesor Hiromisinya, dibuat dalam bukunya yang sempat menjadi bestseller itu, The Enzyme Factor dan The Microbes Factor. Dua buku itu menjadi bestseller, membahas tentang detox tersebut. Ya. Detox. Luar biasa ini ya. Iya. Tips yang sangat mudah, bisa dimulai dari Iya. kita pilih hari lalu kita puasa Kita aja pilih dulu, hari dan ya. kita lakukan puasa. Di pagi hari hanya minum air. Baik. Hanya minum air. Kalau kita lapar, makan satu buah, terserah buah apa, boleh apel atau kalau ada buah yang lain bisa juga. Tapi kita makan itu satu suapan kita Iya. kunyah selama 1 menit. Oke. Satu suapan kita kunyah selama 1 menit. Dan saya tahu ada beberapa wellness center yang telah mempraktikkan metode seperti ini, dan
pasien-pasiennya, baik itu kanker atau diabetes dan tekanan darah tinggi, terjadi perubahan yang cukup signifikan dengan mempraktekkan hal ini. Jadi seperti itu. Baik, luar biasa ini ya, pesan-pesan ya sudah sekaligus dengan sesuatu yang bisa dipraktikkan langsung. Bisa Baik. dipraktikkan. Baik sekali, kita akan tutup diskusi kita pada saat ini. Bisakah saya minta pendeta untuk pimpin kita di dalam doa? Oke, baik. Terima kasih. Kita bersatu dalam doa. Allah kekal, Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk setiap pengetahuan yang Engkau karuniakan kepada kami. Di saat ini kami mau berdoa, biarlah apa yang telah kami pelajari, Tuhan akan berikan kami hikmat untuk mengerti, dan lebih daripada itu untuk dapat melakukannya. Kiranya Engkau akan menolong kami, memberikan kami kekuatan, sehingga pemulihan yang berasal dari sorga dapat menjadi bagian kami. Apabila ada saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan kesehatannya, kami berdoa Bapa, kiranya Engkau akan menjamah mereka, memulihkan sakit penyakit mereka yang mereka derita, dan sehingga dengan pemulihan itu mereka dapat menghargai karunia kesehatan yang Tuhan berikan. Memberkati kami semua Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan sekali lagi Sama-sama, kepada pendeta Tuhan Glenn memberkati. Rumalak ya. Dan Ya. kiranya Tuhan memberkati pendeta dalam segala tugas dan tanggung jawab Terima dalam kasih. pelayanan khususnya bersama keluarga. Amin. Baik, tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih juga kepada pemirsa di rumah, sahabat live Cornelius Media dan Hope Channel Indonesia yang tentunya sudah setia mengikuti siaran ini hingga pada akhirnya. Namun, sudah saatnya kami pamit mundur diri. Demikianlah perjumpaan kita di episode kali ini. Dan tentunya jika Anda merasa diberkati dengan program kami, jangan lupa untuk share video ini dari akun Facebook atau YouTube official kami kepada keluarga dan sahabat yang Anda kasihi. Jangan melewatkan episode live selanjutnya masih di hari dan waktu yang sama. Dan jangan lupa juga untuk tetap ikuti program Cornelius Media yang menarik lainnya. Akhir kata, saya Merlin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dan salam sehat.